Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Baik, hari ini Ustazah akan menyampaikan mengenai posisi garis terhadap garis sumbu. Setelah kemarin kalian sudah belajar mengenai posisi titik terhadap titik acuan gitu ya. Oke, hari ini kita belajar tentang garis. Nah, ada beberapa macam garis dalam koordinat kartesius. Ada posisi garis sejajar, posisi garis tegak lurus, dan posisi garis yang berpotongan. Apakah itu yang dimaksud dengan sejajar, tegak lurus, dan berpotongan? Oke, coba kita cek. Baik, untuk posisi garis yang sejajar, yang dimaksud dengan sejajar itu apa sih? Baik, yang dimaksud dengan sejajar adalah dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Maksudnya, dua garis tersebut dia akan selalu berdampingan dan tidak pernah berpotongan di tempat manapun. Contohnya pada gambar berikut, tentukan dua garis yang sejajar. Oke, di sini ada beberapa garis yang sejajar. Contohnya adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, sumbu X ini adalah sumbu yang horizontal, maka carilah garis yang horizontal juga. Horizontal juga dengan jarak yang sama, yaitu adalah si garis K. Dia berjarak 3 satuan dengan sumbu X, kemudian ada garis L yang sejajar dengan sumbu X berjarak 2 satuan. Oke, itu adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian kalau garis yang sejajar dengan sumbu Y, oke, sumbu Y itu adalah garis yang vertikal, yaitu tegak ke atas. Berarti garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah garis, betul sekali, adalah garis M dan juga garis N. Garis M dia berjarak 2 satuan dengan sumbu Y, kemudian garis N dia sejajar dengan sumbu Y yang berjarak 3 satuan dari dirinya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Posisi garis yang tegak lurus. Dua ruas garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Oke. 90 derajat itu adalah kata kunci dari garis yang tegak lurus. Contoh garis yang tegak lurus seperti apa? Kita cek di video di gambar sebelumnya. Nah, garis yang tegak lurus contohnya adalah kalau sumbu X ini adalah horizontal, berarti yang tegak lurus dengan horizontal itu adalah yang vertikal. Berarti yang mana yang vertikal? Tentu saja yang M dan juga yang N. Oke, berarti ya garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis M dan juga garis N. Kalau yang ditanyakan tentukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, berarti garis yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah garis, betul, ada garis K dan garis L. Dia bersifat horizontal dan Y itu vertikal, sehingga mereka tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Oke, gitu ya. Garis sejajar, garis yang tegak lurus. Kita lanjut garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan, jelas sekali dengan kalimat tersebut berpotongan, berarti dia bertemu di satu titik berpotongan. Contohnya mana? Contohnya pada gambar berikut. Ini ada dua garis, yaitu garis K dan juga garis L. Dia adalah garis yang sama-sama memotong sumbu X dan sumbu Y. Contohnya pada garis K ini, dia memotong sumbu X di titik 4, kemudian garis K ini memotong sumbu Y di pertengahan antara 3 dan 4. Berarti ini adalah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ada lagi garis L di sini, dia juga memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotongnya di titik 2 pada sumbu X dan memotong di antara negatif 1 dan negatif 2 pada sumbu Y. Ini adalah garis-garis yang saling berpotongan. Kalau garis L ini diperpanjang sampai atas ke atas ini, maka dia akan berpotongan dengan garis K. Oke, mudah ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan bidang koordinat berikut. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Oke, yang sejajar dengan sumbu X yang mana? Betul, yang sejajar dengan sumbu X itu adalah garis K dan juga garis M. Garis K berjarak 3 satuan dengan sumbu X, garis M berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Lanjut, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y adalah yang vertikal, berarti cari yang vertikal juga, yaitu garis
Oke, betul sekali. Hanya ada satu, yaitu garis L. Garis L ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y dengan jarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Lanjut lagi. Garis, maksudnya option C, tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kemungkinan besar ini adalah garis yang miring, berarti garis yang betul, garis yang N dan juga garis yang P. Garis yang N ini dia memotong sumbu X dan sumbu Y sama-sama di titik 3 dan ini titik 3. Kemudian garis P ini juga memotong sumbu X di ini negatif 2 dan memotong sumbu Y di sebelum 1. Ini adalah garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y, yaitu N dan juga P. Kalau ditanyakan garis yang saling berpotongan, itu adalah garis, betul, garis P dan juga garis N ini. Oke, gitu ya. Kalau K-nya ini diperpanjang sampai sana, K juga akan memotong garis N. Kalau P-nya diperpanjang sampai sana, maka P juga akan berpotongan dengan garis K. Kalau P-nya diperpanjang ke bawah, maka dia akan memotong garis L. Gitu ya. Oke, ini insya Allah mudah sekali terkait posisi garis pada koordinat kartesius, yaitu yang pertama adalah sejajar, kemudian yang kedua adalah tegak lurus, yang ketiga adalah saling berpotongan. Tegak lurus itu adalah apa? Oke, betul, tegak lurus adalah yang saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Oke, gitu ya. Alhamdulillah, sampai sini dulu pertemuan kita. Ini materinya insya Allah mudah dan singkat. Mohon maaf jika banyak salah kata. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.